Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sebuah renungan yang berjudul Healthy Competition. Sebelum masuk dalam renungan, mari saya hantarkan dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Bapa, bila sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati, Kau sertai kami agar dapat mendengarkan dan hingga nanti kami bisa melaksanakan firman yang telah Kau berikan. Ampuni dosa dan segala kesalahan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara, renungan pada kali ini adalah Healthy Competition. Dan sebelum masuk ke dalam renungan, saya ingin membacakan ayat yang mendasari renungan pada kali ini. Ayatnya diambil dari Yakobus 3 ayat 16 yang begini bunyinya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa korelasi antara ayat dan tema dari renungan kali ini akan kita bahas. Di dalam ayat bacaan terdapat kata iri hati dan mementingkan diri sendiri, dan pada akhirnya yang ada adalah kekacauan dan perbuatan jahat. Saudara-saudara, ayat tadi sangat berhubungan dengan healthy competition. Mengapa? Karena dalam healthy competition pastinya kita bisa menjadi orang yang sportif, yang tidak curang dan menghargai lawan kita. Bila mana dalam bersaing, dalam berkompetisi ada dan timbul iri hati dan mementingkan diri sendiri, pastinya akhirnya kompetisi itu sendiri, persaingan itu sendiri akan berakhir dengan tidak sehat atau berakhir dengan kecurangan. Kecurangan diri sendiri, kecurangan itu sendiri pun muncul dari diri kita sendiri. Mengapa bisa muncul kecurangan dari diri kita sendiri? Berawal dari rasa iri, rasa merasa orang itu lebih daripada kita, merasa kita itu hanya di sini-sini saja, dan merasa dengan kelebihan orang lain kita merasa iri, sehingga kita punya niat jahat untuk melakukan kecurangan agar kita bisa melampaui lawan yang kita iri itu. Saudara-saudara, mengenai healthy competition atau persaingan yang sehat, saya punya sebuah cerita yang berasal dari perusahaan sebuah minuman yaitu Coca-Cola. Pada tahun 2008 ada 3 karyawan dari perusahaan Coca-Cola yang berhasil mencuri resep dari minuman tersebut, resep rahasia dari minuman tersebut. Apa maksud dari ketiga karyawan itu mencuri resep rahasia tersebut? Adalah untuk mendapatkan keuntungan. Resep tersebut akan dijual kepada perusahaan kompetitor lainnya yaitu Pepsi. Akhirnya mereka pun menawarkan resep rahasia minuman tersebut kepada perusahaan Pepsi. Namun anehnya perusahaan Pepsi menolak dan malah melaporkan kasus itu kepada FBI, kepada pihak yang berwajib, dan akhirnya mereka pun ditangkap. Pihak Pepsi melakukan ini karena mereka ingin bersaing dengan perusahaan Coca-Cola secara sehat. Pepsi ingin tetap menjunjung sportivitas meskipun mereka tahu jika melakukan kecurangan mereka punya kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Jadi belajar dari perusahaan Pepsi, kita bisa belajar dengan persaingan sehat. Apa itu makna dari persaingan sehat? Sebelum kita mencari kekurangan dari lawan kita, ada baiknya kita memperbaiki dari diri sendiri. Seperti perusahaan Pepsi, mereka mau menerima kekurangan mereka mau menerima kelebihan dari perusahaan Coca-Cola sehingga mereka menolak untuk melakukan kecurangan. Saya mengutip sebuah quotes atau kata-kata dari
seseorang dari atlet sepak bola yang bernama James Rodriguez, yang begini katanya, kamu tidak akan bisa meningkatkan kemampuanmu jika kamu selalu sibuk mencari-cari kelemahan lawanmu. Kata-kata ini sangat relate, sangat berhubungan dengan healthy competition, yang dimana ini kan disebutkan bahwa kamu tidak akan bisa meningkatkan kemampuanmu jika kamu selalu sibuk mencari kekurangan lawan. Dalam persaingan pastinya ada sebuah kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak. Jika kita merasa pihak lawan lebih dari kita, lebih bertalenta daripada kita, baiknya untuk kita mengintrospeksi diri sendiri, mencari tahu apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, sehingga kita bisa memperbaiki dan kita bisa improve dan bisa bersaing dengan lawan kita secara sportif, secara kompetitif, tanpa melakukan sebuah kecurangan. Orang-orang yang berjiwa sportif pasti bisa bersaing secara sehat. Namun orang yang hatinya diliputi oleh iri, oleh kebencian, pasti mereka akan mencari cara untuk melakukan kecurangan sehingga mereka bisa menang dalam berkompetisi dengan lawannya. Kalau rasa iri ini tidak segera hilang, lama kelamaan akan berubah menjadi kebencian, dan kebencian itu pun akan menjadi niat yang buruk dan jahat. Seperti kisah Raja Saul yang merasa iri hati kepada Daud karena rakyatnya menyamakan dan membandingkan Raja Saul dengan Daud. Ia merasa direndahkan karena menurutnya derajatnya lebih tinggi daripada Daud. Ia menganggap Daud adalah duri dalam daging yang harus segera dihilangkan. Akhirnya dia pun memiliki niat untuk membunuh Daud. Namun apa yang terjadi pada kehidupan Daud? Daud malah berhasil dalam menjalani setiap pekerjaannya karena ia disertai dan ia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, memang saat ini kita berada dalam masa yang penuh dengan persaingan yang ketat. Mau itu sekolah, mau itu pekerjaan, mau itu dalam mencari pasangan, pasti persaingan itu ada. Namun lawan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan kita, bagaimana kita bisa mencari apa kelemahan kita, bagaimana kita bisa mengintrospeksi hal-hal yang kurang dari diri kita sehingga kita mampu, kita bisa dalam mengupgrade diri kita sehingga kita bisa bersaing dengan lebih dengan kemampuan yang ada, dan kita bisa mengembangkan potensi dari diri kita sendiri sehingga akhirnya nanti kita bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Jikalau kita tidak bisa menghindari persaingan, sebaiknya kita fokus pada diri sendiri, fokus pada potensi yang ada dalam diri kita sendiri sehingga kita bisa meningkatkan potensi diri kita sendiri, membuat diri kita lebih baik sendiri, dan kita bisa merasa bersyukur dengan keadaan kita sehingga kita tidak merasa kekurangan, kita tidak merasa iri, kita tidak merasa benci dengan hal-hal yang dimiliki orang lain, sehingga kita dapat bersaing dengan sehat dan tanpa adanya sebuah kecurangan. Dan berbuat curang itu sendiri adalah perbuatan yang salah dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Jadi kesimpulan renungan pada hari ini adalah dalam persaingan yang sehat, kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Kita harus bisa berdamai dengan kekurangan kita, dengan kelemahan kita, sehingga kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri dan menemukan kekurangan, dan akhirnya kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri, dan kita bisa berkembang dan bisa bersaing dengan orang lain secara sehat
dan baik. Firman dan renungan yang saya sampaikan hanya ini. Mari saya hantarkan dalam doa penutup. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, kami telah belajar mengenai apa itu persaingan sehat. Terima kasih karena kami telah bisa menerima kekurangan kami, dan akhirnya kami bisa mengembangkan diri kami sendiri tanpa melihat kekurangan dan kelemahan orang lain. Bapa, bila firman yang kami terima telah berakhir, kiranya apa yang Engkau sampaikan melalui pembawa firman bisa terserap oleh diri kami dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Bapa, bila ada kesalahan dan dosa pada hari ini, kiranya Tuhan ampuni dan hapuskan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan.